Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Tindakan-tindakan Domestik yang beranggotakan Faimah Nurika, Dwi Darmawan, dan Sila Sinta Nurhaliza. Dengan pokok pembahasan, pembentukan modal dan pembangunan ekonomi, pengangguran tersembunyi sebagai potensi tabungan, peranan sektor pertanian dalam pembangunan, kebijakan moneter dalam pembangunan ekonomi, kebijakan fiskal dalam pembangunan ekonomi, keuangan defisit sebagai peran pembangunan, kebijakan harga dalam pembangunan ekonomi, pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi, pembentukan modal manusia, kewirausahaan dalam pembangunan ekonomi, serta peranan pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Pembentukan modal dan pembangunan ekonomi. Pembentukan modal pembangunan ekonomi menekankan arti penting pembentukan modal atau capital formation sebagai penentu utama pertumbuhan ekonomi. Arti pembentukan modal ialah bahwa masyarakat tidak mempergunakan seluruh aktivitas produktifnya saat ini untuk kebutuhan dan keinginan konsumsi, tetapi menggunakan sebagian saja untuk pembuatan barang-barang modal. Pengangguran tersembunyi sebagai potensi tabungan. Pengangguran tersembunyi dalam arti sempit yaitu konsep ini berarti bahwa dengan teknik tertentu, produktivitas marginal buruh di sektor pertanian negara terbelakang. Oleh karena itu, ada kemungkinan untuk mengalihkan kelebihan tenaga buruh dari sektor pertanian tanpa mengurangi output total pertanian. Peran sektor pertanian dalam pembangunan. Sesungguhnya, sektor pertanian sangat berperan dengan setiap pembangunan ekonomi, namun dalam setiap pembangunan ekonomi, sektor ini menunjukkan penurunan faktor yang mempengaruhi menurunnya peran sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi. Dapat dijelaskan melalui sisi permintaan maupun penawaran. Kebijakan moneter dalam pembangunan. Kebijakan moneter merupakan salah satu bagian integral dari kebijakan ekonomi makro. Kebijakan moneter ditunjukkan untuk mendukung tercapainya sasaran ekonomi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan neraca pembayaran. Kebijakan moneter sendiri adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Kebijakan fiskal dalam pembangunan. Kebijakan fiskal merupakan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang perpajakan dan anggaran belanja negara dengan tujuan untuk mempengaruhi pengeluaran agregat ekonomi. Kebijakan fiskal dapat berupa kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan fiskal yang bertujuan meningkatkan output perekonomian. Kebijakan fiskal kontraktif bertujuan mengurangi output perekonomian. Keuangan defisit sebagai peran pembangunan. Defisit anggaran menjadi penting dalam masa krisis sehingga banyak persoalan menjadi dilematis dalam memilih kebijakan fiskal yang tepat. Defisit atau surplus anggaran ini menjadi isu penting untuk dikaji karena dalam siklus bisnis defisit anggaran menjadi pembahasan yang cukup serius dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Kebijakan harga dalam pembangunan ekonomi. Kebijakan harga dalam pembangunan ekonomi adalah kenaikan harga merupakan hal yang tak terpisahkan dari proses pembangunan. Di dalam perencanaan pembangunan, ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran barang dan faktor yang merupakan hal yang tak terelakkan. Tujuan kebijakan harga. Kebijakan harga tidaklah semata-mata menyangkut upaya menguasai harga atau pertahankan kestabilan harga pada tingkat tertentu, tetapi juga menyangkut gerakan harga barang dan jasa, baik secara umum maupun secara relatif, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara permintaan barang dan jasa, untuk menciptakan fleksibilitas harga, untuk menstabilitaskan harga barang konsumsi. Dua segi kebijakan harga. Kebijakan harga barang pertanian, kebijakan harga barang konsumsi, kebijakan harga bahan baku industri, kebijakan harga dalam hubungan dengan perusahaan, hubungan antara kebijakan harga dan kebijaksanaan upah. Pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi.
Pengaruh pertumbuhan penduduk pada perekonomian telah menarik perhatian para ahli ekonomi sejak Adam Smith menulis buku Wealth of the Nation. Adam Smith menulis buruh tahunan setiap bangsa merupakan kekayaan yang pada mulanya memasak bangsa dengan segala kenyamanan hidup yang diperlukan. Penduduk dan pendapatan per kapita, penduduk dan standar hidup, penduduk dan pembangunan pertanian, penduduk dan lapangan kerja, dan penduduk dan tenaga buruh. Pembentukan modal manusia, pengertian pembentukan modal penduduk. Pembentukan modal manusia adalah proses memperoleh meningkatkan jumlah orang yang mempunyai keahlian, pendidikan, dan pengalaman yang menentukan bagi pembangunan ekonomi dan politik suatu negara. Cara membentuk modal manusia, komitmen pemerintah terhadap pendidikan. Pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung terwujudnya masyarakat dan generasi yang bermartabat, cerdas, berdaya saing, dan berakhlak mulia. Problem pembentukan SDM, rendahnya sarana fisik, rendahnya kualitas guru, rendahnya prestasi siswa, rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan, mahalnya biaya pendidikan. Pembentukan modal manusia. Pengertian pembentukan modal. Pembentukan modal manusia adalah proses pembentukan peningkat jumlah orang yang mempunyai keahlian, pendidikan, dan pengalaman yang menentukan bagi pembangunan ekonomi dan politik suatu negara. Cara membentuk modal manusia, komitmen pemerintah terhadap pendidikan. Pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, untuk mendukung terwujudnya masyarakat dan generasi yang bermartabat, cerdas, berdaya saing, dan berakhlak mulia. Program pembentukan SDM, rendahnya sarana fisik, rendahnya kualitas guru, rendahnya prestasi siswa, rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan, mahalnya biaya pendidikan. Kewirausahaan dan pembangunan ekonomi. Perkembangan kewirausahaan di Indonesia dari tinjau perspektif histori. Kalau kita meneliti perkembangan kewirausahaan di Indonesia, terutama yang berasal dari golongan pribumi, maka akan segera jelas bagi kita bahwa perkembangan dan pertumbuhan mereka tidak seperti yang dialami rekan mereka yang di negara industri maju, seperti Amerika Serikat, Eropa Barat, Jepang, ataupun Australia. Dimensi kewirausahaan masyarakat. Apa yang telah disampaikan di sini lebih bersifat normatif. Sebaiknya tingkat kewirausahaan masyarakat, sosok kewirausahaan harus dapat dilihat dari dimensi yang dapat diukir kesiapan wiraswasta Indonesia di era tingkat landas. Faktor penghambat pertumbuhan wiraswasta di Indonesia ini telah memusnahkan banyak pemikiran ekonomi di Indonesia dan juga pihak pemerintah. Negara pra-industri dan industri dapat dibuat sebagai pembanding latar sosial wirausahaan, sistem pendidikan dan kemagangan, kebijakan pemerintah dan simpang siur tumpang lindih. Peran pemerintah dalam pembangunan. Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi, perubahan angka kelembagaan, perubahan organisasi, overhead sosial ekonomi, pembangunan pertanian, pembangunan industri, kebijakan moneter dan fiskal, peningkatan perdagangan luar negeri. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.